Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Hayatul Lufus dengan nomor peserta 2015026444515. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021, Program Studi Bisnis dan Pemasaran Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Senin 18 Oktober 2021, saya mengambil video praktik pembelajaran untuk uji kinerja dengan topik mesin pembayaran tunai dan non-tunai pada mata pelajaran administrasi transaksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, anak-anakku, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, disiplin dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Oke, anak-anakku, belum kita mulai pembelajaran, biasakanlah setiap kali kita melakukan awal suatu kegiatan, kita awali semuanya dengan doa. Untuk itu, Ibu mohon kepada Azam untuk memimpin teman-temannya melaksanakan doa bersama. Silakan Azam. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, kalian sudah absen ya di LMS dan Classroom. Kenapa Ibu memberikan dua aplikasi itu? Karena Ibu membackup apabila LMS kita terjadi kendala, maka kalian absennya di Classroom. Nah, jadi untuk kelas maya kita kali ini, Azam gimana nih, teman-temannya sudah join semua? Alhamdulillah sudah hadir semua, Bu. Alhamdulillah sudah hadir semua. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Aldisa? Jenis mesin hitung uang, Bu. Ya, jenis mesin hitung uang. Saya, Bu. Ya, Julfa? Pengertian mesin hitung uang, Bu. Ya. Saya, Bu. Ya, Hafiz? Alat hitung kalkulator, Bu. Alat hitung kalkulator. Saya, Bu. Ya, Putri Amalia? Perkembangan sejarah alat hitung, Bu. Perkembangan sejarah alat hitung. Alhamdulillah. Good. Bagus sekali kalian masih mengingat apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat anak-anakku sekalian? Sudah, Bu. Sudah ya. Materi kita kali ini adalah mengenai mesin pembayaran tunai dan non-tunai. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah kalian belajar dengan project based learning yang Ibu terapkan, maka kalian diharapkan mampu menyimpulkan penggunaan mesin pembayaran tunai dan non-tunai dengan cermat, dan kalian mampu membuktikan penggunaan mesin pembayaran tunai dan non-tunai dengan benar, mengoperasikan penggunaan mesin pembayaran tunai dan non-tunai dengan baik, menggunakan mesin pembayaran tunai dan non-tunai dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke. Nah, coba kalian perhatikan. Ada gambar apa saja ini? Ada yang tahu? Bu. Ya, Mutia Hana. Pembayaran tunai dan pembayaran non-tunai. Oke, bagus. Saya, Bu. Ya, silakan Selvia. Mesin cash register, Bu. Mesin cash register. Oke. Saya, Bu. Ya, silakan. Mesin pos, Bu. Mesin pos. Saya, Bu. Ya, Krisna. Alat pembayaran transaksi. Alat pembayaran transaksi. Wow, good. Nih yang memberikan
jawaban, yang memberikan pendapat, semuanya sudah mendapatkan tabungan poin. Oke, ya kita lanjutkan. Ini adalah konsep pembelajaran kita. Konsep itu artinya kalian harus tahu betul apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai sistem pembayaran, dan yang kedua mengenai alat pembayaran, dan yang ketiga adalah mesin pembayaran. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke. Nah, berdasarkan peta konsep yang sudah kalian lihat tadi, karena ada 3 poin, yang pertama adalah tentang sistem pembayaran, kemudian yang kedua adalah mengenai alat pembayaran, dan yang ketiga adalah mengenai mesin pembayaran. Nah, sekarang yang kita bahas adalah mengenai sistem pembayaran. Oke, apa yang dimaksud dengan sistem pembayaran? Elvia. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, jadi sistem pembayaran yang sudah tadi dibacakan oleh Selvia adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan lembaga dan mekanisme itu untuk apa? Untuk terjadinya pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban. Nah, jadi maksudnya di sini bagaimana? Oh, berarti ada satu kejadian di mana terjadi proses pemindahan dana dari pihak yang pertama kepada pihak yang kedua, yaitu mengenai sistem pembayaran. Nah, selanjutnya kalian lihat di sini adalah simulasinya. Ternyata simulasi sistem pembayaran itu seperti ini, bahwa ada pihak satu yang disebut dengan pembeli dan ada pihak yang kedua disebut dengan penjual. Nah, terjadi proses transaksi jual beli antara kedua belah pihak ini, maka muncullah kegiatan yang kita kenal dengan sistem pembayaran, yaitu pemindahan sejumlah uang. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, oh artinya kalau yang namanya sistem pembayaran itu berarti di mana ada pihak pertama dan pihak kedua melakukan satu kejadian di mana ada pendukungnya, yaitu pemindahan dana. Nah, itu yang disebut, yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu dan sudah dibacakan oleh teman kalian tentang sistem pembayaran. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah alat pembayaran. Kalian bisa lihat, alat pembayaran itu dari tahun ke tahun mengalami perubahan, mengikuti perkembangan zaman. Artinya dari tahun di mana transaksinya itu bersifat sangat sederhana, itu ada yang dikenal dengan uang komoditas. Kemudian ada uang fiat yang mungkin kalian biasa lihat adalah uang kertas. Selanjutnya ada cek. Nah, selanjutnya ada pembayaran elektronik dan ada uang elektronik. Nah, anak-anakku sekalian, yang namanya uang komoditas ya, itu adalah emas dan perak. Jadi dulu pada zaman dahulu itu yang namanya transaksi jual beli sistemnya adalah barter. Saling tukar menukar, Bu. Iya, Misalkan dulu pembayaran itu menggunakan uang komoditas. Jadi kalau kita pernah lihat atau kalian mungkin pernah nonton ya film yang dulu kolosal, model-modelnya kayak Jet Li, Jackie Chan, itu kan mereka menggunakan uangnya itu koin ya, dalam bentuk koin. Nah, itu ada perak dan emas. Artinya, jadi yang disebutkan oleh Krisna betul, jadi dulu itu sistemnya adalah barter. Nah, kemudian ada uang fiat. Nah, uang fiat ini adalah uang kertas. Kemudian ada cek. Nah, cek ini biasanya digunakan kalau kita melakukan transaksi dengan kapasitas yang besar. Kemudian ada pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik ini biasanya kita gunakan nih sekarang. Ada yang tahu tidak? Pembayaran elektronik contohnya apa saja? GoPay, Bu. GoPay, apalagi? Dana, Bu. Apa? Dana. Dana, apalagi? Banyak loh aplikasi yang modelnya dikenal dengan e-wallet. Apa? OVO, Bu. OVO, ya. Oke, good. Pasti. Kalau kita sudah terbiasa dengan menggunakan pembayaran elektronik atau yang biasa kita kenal dengan e-wallet, itu artinya
kita sudah biasa, sudah familiar menggunakannya seperti itu. Nah, kemudian ada jenis uang elektronik. Nah, ini adanya atau biasanya kita sebut dengan e-money. Nah, dari kelima alat pembayaran ini ada yang dikenal dengan alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Mana yang termasuk ke dalam alat pembayaran tunai? Ada yang tahukah? Uang fiat, Bu. Uang fiat. Good, Julfa. Nah, jadi kalau yang namanya tunai berarti barang atau uangnya itu bisa kita hitung. Artinya bisa kita melihat wujudnya. Sebetulnya yang lain juga ada wujudnya, tapi dia sistemnya lebih kepada non-tunai. Tunai. Oke, good. Nah, itu tadi mengenai alat pembayaran. Oke, ini adalah mengenai jenis-jenis mesin pembayaran. Ini apa saja ya jenis pembayarannya? Jenis-jenis mesin pembayarannya, maaf. Ada yang tahu ini apa aja? Ini mesin apa? Register sama pos ya, Bu. Ah, iya betul Putri Nadia. Mesin pos dan mesin cash register. Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai jenis mesin pembayaran ini, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan cash register? Saya, Bu. Ya, Putri Nadia. Cash register itu alat yang digunakan untuk menghitung jumlah barang yang dibeli konsumen, Bu. Oke, alat yang digunakan untuk menghitung sejumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Oke, terima kasih Putri. Kemudian di sebelahnya ada mesin pos nih. Apa ya yang dimaksud dengan mesin pos? Ada yang tahu? Ya, Febri. Alat hitung transaksi yang biasanya ada di mall, Bu. Oke, terima kasih Febri. Wis, good. Anak-anak Ibu hebat ya. Udah tahu dari gambar aja sudah bisa memprediksikan atau mendeskripsikan ini mesin cash register artinya begini, mesin pos artinya begini. Good. Poinnya bertambah. Ya, kita lanjutkan, Nak. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh Febri dan Putri Nadia adalah betul bahwa cash register dan mesin pos itu biasanya digunakan untuk menghitung atas apa yang sudah menjadi transaksinya. Nah, sekarang kita masuk, Nak. Pengertian daripada cash register. Cash register itu adalah alat mekanik atau elektronik untuk menghitung serta mencatat transaksi penjualan yang umumnya terintegrasi secara modul dengan laci yang kita kenal dengan cash draw, yang kalian lihat di sini yang di bawah itu kan dikasih tanda panah ada cash draw, dan ada print dari struknya. Itu yang disebut dengan receipt. Artinya apabila kita melakukan transaksi, pembuktiannya adalah melalui struk yang dikeluarkan oleh mesin cash register ini. Nah, itu adalah mengenai cash register. Apa saja manfaatnya cash register? Linda, apa saja ya Lin manfaat dari cash register? Proses penjualan menjadi lebih cepat dan tepat. Mampu mengetahui barang fast moving dan slow moving. Pengamanan pada drawer, laporan harian yang akurat, mampu mengetahui stok barang, dan alat kontrol pemilik toko. Oke, terima kasih Linda. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan oleh Linda adalah manfaat daripada cash register itu sendiri. Artinya, cash register itu selain dia sebagai alat untuk menghitung sejumlah barang dari suatu transaksi, dia juga mempunyai manfaat, yaitu proses penjualannya menjadi cepat dan tepat. Artinya, apa yang dibeli oleh konsumen itu bisa langsung terhitung di dalam mesin tersebut. Nah, kemudian si penjual ini mampu mengetahui barang fast moving dan slow moving. Artinya dia bisa lihat perputaran barang dari yang masuk sampai dengan yang terjual itu bisa tercover atau tercatat pada laporan dari cash register itu sendiri. Kemudian pengamanan pada drawer. Artinya pada saat si mesin cash register itu tidak melakukan transaksi, otomatis si lacinya itu terkunci. Jadi walaupun dalam kondisi di situ misalkan kamu lihat kunci si drawernya itu dalam kondisi open it, tapi tidak bisa terbuka begitu misalkan kita tarik atau kita putarkan dengan sistem apabila sudah dalam program di cash register itu sudah terprogram dengan baik untuk melock apabila transaksi masih berlangsung. Ya kan, jadi mengikuti operasional toko terbuka. Nah, kemudian laporan harian yang akurat, artinya setelah kita melakukan transaksi akan terlihat pada saat we closing. Kita tutup transaksinya melalui program yang ada di dalam cash register itu. Nah, selain adanya laporan harian, di situ pun kita mengetahui
barang-barang yang menjadi stok dalam toko itu yang berkurang yang mana, yang tidak terjadi penjualan sama sekali dalam satu hari itu yang mana, itu akan terlihat dan menjadi alat kontrol pemilik toko. Artinya kita tahu nih, misalkan kita yang punya tokonya, kita akan tahu barang yang masuk berapa banyak dan yang keluar berapa banyak. Nah, jadi untuk controlling dalam proses penjualan produk dari si toko tersebut itu bisa tercover dengan baik menggunakan mesin cash register. Oke, nah selanjutnya adalah mengenai mesin POS. Apa yang dimaksud dengan mesin POS? Mesin POS itu adalah tempat di mana kasir mempunyai titik penjualannya atau yang biasa dikenal dengan check out. Nah, transaksi ini bisa dikatakan selesai. Artinya, si kasir melakukan satu transaksi dengan dibantu pengelolaan sistem yang ada di dalam mesin POS. Nah, artinya, ini lebih akurat lagi, Nak, kalau kita menggunakan mesin POS. Kenapa? Selain pengoperasionalkannya lebih gampang dan lebih mudah karena dia sistemnya adalah touchscreen. Jadi ada beberapa mesin POS yang memiliki aplikasinya itu touchscreen ataupun manual screen, ya. Jadi kalau manual screen pasti kita menggunakan mouse, kita menggunakan keyboard dan sebagainya. Jadi sama dengan mesin cash register kah? Ya, hampir sama, hanya kalau cash register itu kan benar-benar barangnya elektronik. Jadi sistemnya masih kita buat secara manual. Sedangkan mesin POS itu lebih kepada aplikasinya atau softwarenya yang kita gunakan. Oke, itu tadi mengenai pengertian mesin POS. Nah, ini adalah elemen atau unsur-unsur yang ada di dalam peralatan mesin POS itu sendiri. Ada aplikasinya, kemudian ada printernya, ada cash draw-nya, ada barcode untuk scanner barangnya. Jadi kalau mesin POS itu dia lebih kepada kalau tidak menggunakan keyboard ya, atau biasanya menggunakan touchscreen itu lebih sangat membutuhkan yang namanya scanner. Nah, kemudian ada juga yang disebut di sampingnya ini, kalau kamu lihat yang layar kecil itu adalah card reader. Artinya with touch, kita sentuhkan atau kita dekatkan kepada layar itu bisa langsung terbaca kartu yang kita gunakan sebagai alat pembayarannya. Oke, itu mengenai apa saja yang ada di dalam mesin POS. Nah, kalau yang ini adalah mengenai proses bagaimana seorang kasir mempergunakan alat yang digunakan sebagai penghitung suatu transaksi. Di sini adalah mesin POS. Contoh, pada gambar yang pertama itu berarti terjadi transaksi di mana seorang pembeli melakukan pembayaran atau proses dia melapor, saya sudah mau bayar. Ya, jadi desires to buy your product or service. Jadi dia sudah mau bayar nih, makanya dia menghampiri si kasir. Nah, kemudian gambar yang kedua ini mengenai sistem kalkulasinya. Jadi si kasir itu menyebutkan transaksinya adalah sekian rupiah. Terus ada yang tahu tidak gambar yang ketiga ini apa maksudnya? Ada yang tahu gambar yang ketiga ini? Membayar, Bu. Ya, betul, Mutia. Si konsumen melakukan pembayarannya dengan menggunakan pembayaran yang tunai apa non-tunai? Non-tunai, Bu. Good. Bagus. Itu dia. Jadi si pembelinya membayar dengan alat pembayarannya yang sifatnya adalah non-tunai. Nah, gambar yang keempat, dengan adanya checklist pada layar mesin POS-nya, maka akan keluar apa ya sebagai bukti pembayarannya? Ada yang tahu nggak akan keluar apa sebagai bukti pembayaran? Bu. Stroke, betul Mutia Hana. Stroke pembayaran. Jadi stroke yang keluar itu menjadi bukti kepada konsumen bahwa dia sudah membayar. Oke ya, jelas ya sampai sini ya? Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, manfaat dari mesin POS. Manfaat dari mesin POS ini
apa ya? Ya Bu, boleh Bu. Ya, Krisna, silakan. Nak. Meningkatkan citra usaha, yaitu pengelolaan usaha akan menjadi cepat, mudah, modern, dan profesional. Keuntungan berkompetisi atau terlihat kekinian dan mampu bersaing. Meningkatkan kualitas pelayanan. Memudahkan proses controlling, beragam cara pembayaran. Oke, terima kasih Krisna. Nah, jadi manfaat daripada mesin POS itu sendiri adalah meningkatkan citra usaha, pengelolaan usaha akan menjadi lebih cepat, mudah, modern, dan profesional. Dan poin selanjutnya, seperti yang tadi sudah dibacakan oleh teman kalian, bahwa manfaat mesin POS itu berkompetisi. Artinya, kalau kita lihat dari gambar, ini kan benar-benar produknya, mesin POS-nya itu benar-benar up to date banget ya. Jadi betul-betul ini modelnya kayak tablet biasa. Nah, kemudian selain kita punya produk atau kita punya alat transaksi itu yang kekinian, maka dia juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Konsumen akan lebih sering kalau kita melakukan transaksi dengan alat yang sangat super canggih, mereka akan lebih senang datang ke tempat di mana kita melakukan usaha. Kemudian memudahkan proses controlling juga, serta beragam cara pembayaran. Nah, jadi pembayaran ini kalau dengan mesin POS bisa dengan uang tunai, bisa juga dengan alat pembayaran yang non tunai. Oke, thank you Krisna. Ini tadi mengenai materi kita pertemuan kali ini. Nah, ada yang ingin bertanya kah tentang materi yang kita bahas kali ini? Ya, Syahla. Apakah seorang kasir harus mengetahui prosedur penggunaan mesin pembayaran dengan baik dan benar? Oke, apakah seorang kasir harus mengetahui prosedur penggunaan mesin pembayaran tunai dan non-tunai itu dengan baik dan benar? Yuk, ada yang bisa menanggapikah pertanyaannya Syahla? Saya Bu. Ya, Azam silakan. Saya mau jawab pertanyaan dari Syahla. Menurut saya perlu Bu, karena kasir adalah orang yang langsung menggunakan mesin pembayaran tersebut dengan baik dan benar. Oke, tadi sudah disebutkan oleh Azam bahwa seorang kasir itu boleh tidak mengetahui yang namanya mesin POS. Jelas sangat harus mengetahui. Jadi menurut Azam betul bahwa seorang kasir itu harus mengetahui dengan baik dan benar SOP bagaimana penggunaan mesin cash register dan mesin POS. Oke, gimana Syahla pendapatnya Azam, bisa diterima? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau nanya Bu, Ya, Krisna silakan. Nak. apa bedanya cash register dengan point of sale? Apa bedanya cash register dan point of sale? Oke, yuk siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, Indana silahkan. Menurut saya, cash register adalah alat elektronik yang menyediakan laporan transaksi harian secara sederhana. Sedangkan point of sale atau POS adalah mesin yang penggunaannya mengacu pada teknologi yang lebih canggih. Oke, thank you, Indana. Ya, gimana Krisna? Apa yang sudah disebutkan Indana sudah bisa diterima? Bisa Bu, bisa. Nah, jadi gini anak-anakku. Terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaannya, kemudian yang sudah menanggapi pertanyaan temannya. Nah, pada intinya, Ibu mengambil nih kesimpulan dari pertanyaan kedua teman kamu itu. Yang pertama, apakah seorang kasir itu wajib mengetahui SOP-nya penggunaan mesin POS? Wajib, karena yang berhadapan langsung dengan konsumen itu adalah seorang kasir. Jadi kalau misalkan terjadi trouble, something wrong dengan yang namanya mesin POS kamu, itu mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus bisa memaintenance-nya, mengatasinya seperti apa. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua, membedakan antara mesin cash register dengan mesin POS. Nah, intinya kedua mesin itu sebetulnya adalah yang satu merupakan alat elektronik, yang satu lebih kepada sistem. Jadi, kalau mesin cash register itu programmingnya lebih manual atau kita setting dalam bentuk manual. Nah, sedangkan untuk mesin POS itu lebih kepada aplikasinya. Dan biasanya kita menggunakan software yang sudah terkoneksi kepada device yang kita gunakan. Oke ya, nah itu kesimpulannya. Jadi
Pertanyaannya Syahla, pertanyaannya Krisna, semua sudah bisa ditanggapi. Oke, good. Jempol buat kamu semua. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, itu tadi pertanyaan teman-teman kalian mengenai materi kita kali ini. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan mengenai tugas. Oke, ntar Ibu share screen lagi tugasnya. Oke, sudah terlihat kan, Nak? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, oke, terima kasih. Bentar. Ibu besarkan dulu sebentar ya. Nah, oke, tugas kalian ini adalah berkelompok. Nah, kelompoknya kan sudah pernah kita bagi dari pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Nah, tugas ini kalian diskusikan. Nah, kalian diskusikan dengan teman kalian dalam satu kelompok itu, kalian ngapain? Nah, di sini kamu mengamati video yang sudah ada linknya. Jadi, lembar kerja ini sudah Ibu share di LMS dan Google Classroom kalian. Jadi silahkan kalian nanti tinggal download tugas ini atau lembar kegiatan ini di dalam LMS dan aplikasi Google Classroom. Nah, kalian mengamati nih videonya. Kemudian ini ada petunjuknya. Jadi kalian apa yang harus kalian lakukan bersama teman-teman kalian pada saat mendiskusikan tugas ini. Nah, di sini dijelaskan setelah kamu mengamati, kemudian kamu diskusikan, untuk bukti bahwa kalian melakukan diskusi, boleh kalian menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, atau bisa juga kamu pakai video call. Kamu untuk membuktikan bahwa kamu melakukan diskusi dengan teman kamu itu bisa menggunakan Zoom, kamu record, kemudian Google Meet pun kamu record, kemudian atau kamu menggunakan video call pun bisa kamu screenshot, membuktikan bahwa kamu sudah melakukan diskusi untuk materi tugas kalian kali ini. Nah, nanti setelah kalian diskusikan, nah kemudian hasil tugas kalian itu kan ada dalam bentuk Word, peserta didik menggunakan Microsoft Word, artinya kamu mengetikkan hasil diskusi kalian dengan teman satu kelompok. Setelah itu kalian masukkan hasil tugas kalian itu, misalkan kelompok satu nih, Krisna, dengan kelompoknya masukin ke drive-nya. Drive-nya ada di sini. Ini drive-nya bisa kalian masukkan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Nah, kemudian kamu bikinkan video presentasi. Ingat, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Trisla, Mutiahana, Zulfa, Febriansyah, Indana, misalkan gitu ya. Nah, kami akan menjelaskan tugas dari mata pelajaran administrasi transaksi yang diberikan. Berikut adalah hasil diskusi kami. Nah, boleh gambar yang sudah kalian boleh di screenshot, boleh kalian pada saat kalian mau presentasi video, pada saat kamu lagi diskusi boleh dimasukkan sebagai media untuk kamu menjelaskan kepada teman-teman kalian bahwa ini loh buktinya bahwa kami sudah berdiskusi. Nah, hasil akhirnya adalah apa yang diminta dari lembar kegiatan ini. Oke, jelas ya Nak sampai sini tentang tugasnya? Jelas, Bu. Ya, tugasnya jangan lebih dari 3 hari. 3 hari dari sekarang, berarti hari ini hari Senin, kemudian Selasa, Rabu sudah masuk ke dalam drive. Nah, ingat anak-anakku sekalian, 3 hari tugasnya kamu kerjakan. Kemudian apabila hari ini begitu Ibu close pertemuan kita dan kalian langsung diskusikan dengan teman kalian dan malam ini di-upload, kemudian kelompok yang kedua adalah misalkan kelompok 1 itu kelompoknya Krisna, kelompok 2 adalah kelompoknya Raka, maka misalkan kelompok 1 ngumpulinnya besok, sedangkan kelompoknya Raka hari ini nih ngumpulinnya. Nah, jelas berbeda poinnya antara kelompoknya Raka dengan kelompoknya Krisna. Ya, artinya Ibu selalu menggunakan prinsip siapa cepat dia yang menang. Oke? Ya, itu dari tugas kita kali ini dan Ibu rasa cukup ya untuk penjelasan mengenai tugas kalian. Oke, ini Ibu stop dulu. Nah, jadi anak-anakku sekalian, tadi yang sudah memberikan jawaban, memberikan tanggapan, bertanya, kemudian ya kalian sudah mendapatkan poin tambahan. Artinya makin sering kalian bereaksi dengan aktif, otomatis tabungannya makin banyak ya. Nah, anak-anakku, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, Ibu ingin tahu
ingin tahu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Saya, Bu. Ya, Sutini. Menggunakan mesin cash register dan mesin pos, Bu. Oke, good. Saya, Bu. Ya, Linda. Penggunaan alat pembayaran tunai atau non-tunai dalam transaksi, Bu. Oke. Bu, Ya, Febriansyah. manfaat mesin cash register dan mesin pos, Bu. Bagus sekali. Jadi kalian betul-betul menyimak apa yang sudah kita pelajari atau kita diskusikan pada pertemuan kita kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah pendapat dari beberapa teman kalian. Coba Ibu ingin tahu kesimpulannya dari pertemuan kita kali ini, ada yang bisakah menarik kesimpulannya? Bu. Ya, Tini, silakan. Kesimpulannya menurut saya untuk pembelajaran hari ini adalah mampu menggunakan mesin cash pembayaran tunai atau non-tunai dalam transaksi dengan baik dan benar, serta mampu menjadi kasir yang profesional dalam memanfaatkan mesin pembayaran tunai atau non-tunai tersebut, Bu. Good sekali. Aduh, alhamdulillah. Aduh, anak Ibu pinter-pinter semua ya. Ya, jadi apa yang sudah disebutkan oleh Tini itu benar. Artinya pada pertemuan kita kali ini kita sudah membahas yang namanya sistem pembayaran, alat pembayaran, dan mesin pembayaran. Nah, itu kesimpulannya bahwa seorang kasir itu harus bukan hanya mengetahui bagaimana menggunakan mesin pos dan cash register itu saja, tapi kita juga harus bisa menghadapi problematik pada saat kita melayani konsumen dengan menggunakan mesin pembayaran, baik itu tunai maupun non-tunai. Oke? Ya, itu dari Ibu untuk pertemuan kita kali ini. Oke. Nah, sebelum Ibu close, ingat ya anak-anakku sekalian bahwa kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Artinya protokol kesehatan harus tetap lakukan, kita terapkan pada diri kita, diantaranya yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi aktivitas kita atau mobilitas kita dengan berinteraksi dengan orang lain. Artinya kita tetap harus menjaga segala sesuatunya for ourselves, ya. Jadi ingat, kalau nggak penting-penting banget, tidak usah keluar. Lebih baik di rumah. Yang penting tugas dan kewajiban kita sebagai seorang anak sekolah tetap terjalankan dengan baik. Oke, itu saja dari Ibu. Sebelum kita tutup, silahkan Azam pimpin doa untuk menutupi kegiatan kita kali ini. Baik, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah didapat dalam materi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan semangat, sehat, dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikian video praktik pembelajaran yang telah saya ambil untuk uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.